dan juga Gembala GBI Rock KGC Belesa yang isinya semua anak muda dan dari dulu pelayanannya juga anak muda. Jadi Bang Togap hari ini akan sharing bukan cuma tentang kebenaran firman Tuhan, tapi juga tentang pengalaman hidupnya. Nah nanti kita juga ada open questions gitu, kita bisa tanya jawab sama Bang Togap gitu ya. Mau masalah percintaan, mau masalah apapun itu, keuangan, segala macam gitu ya. Luar biasa banget abangku satu ini. Oke, tanpa panjang lebar, kita panggilkan dia. Bang Toga, tepuk tangan semuanya. Haleluya. Oke, terima kasih semua teman-teman. Saya senang hari ini karena kalian bisa bersama-sama tentunya ya. Saya ini bukan siapa-siapa ya. Saya kalau ditanya orang siapa, saya hanya seorang hamba sajalah gitu ya. Hamba siapa? Hamba Allah. Amin. Saudara-saudara, ya teman-teman, ya aktif di pemuda, di anak muda sejak usia belasan tahun. Sekarang usia saya 49 tahun. Ya. Gitu ya. Kayak ada sumpah yang saya dengar ya. Usia saya 49 tahun, menikah di usia yang ke-41 tahun. Jadi kalau kalian masih umur 30-an, gak usah terlalu pusing lah dengan pernikahan dulu ya. Karena banyak orang berpikir, wah kalau nggak nikah nggak lengkap hidup ini gitu ya. Atau nggak punya cewek, nggak punya cowok, nggak lengkap hidup ini. Apalagi wajah-wajah raja ini udah kelihatan ya. Raja umur berapa sekarang raja? 21 ya, 21. Udah berapa cewek yang kamu putuskan? Udah berapa wanita yang kamu kecewakan? Dari wajahnya sih, tapi yang ketawa ini kayaknya lebih itu biasanya ketawa itu karena punya pengalaman banyak gitu ya. Tapi yang diam-diam kayak gini nih biasanya pelaku utama gitu ya. Lebih berat dosanya. Oke, ya sekarang saya menjabat di Departemen Pemuda dan Anak di Sekretaris Umum bersama-sama dengan Ko David ya. Ko David ini di Ketua Biro Remaja. Ya, jadi beliau nanti juga akan diutus ke banyak tempat, khususnya ke pelosok-pelosok yang belum terjamah oleh manusia ya. Jadi di sana dia bisa menginjil kepada para hewan-hewan atau apapun yang ada di sana. Oke, itu aja mungkin ya. Saya menggembalakan gereja kita yang ada di Belesa atas kepercayaan dari Pak Roni Daud Simeon tentunya ya. 2016 saya mulai menggembalakan di FX Mall di Jakarta. Kalau ada yang pernah tahu FX ya di Sudirman. Tetapi 2018 kita moving ke Permata Hijau. Ya betul ya Debbie ya. Ini Debbie ini salah satu jemaat kita yang terhilang ya. Pindah ke GRC gitu ya. Tetapi saya akan tarik kembali ya. Kita santai-santai aja. Saudara teman-teman, saya mau lihatkan dulu survei yang kami buat di tahun 2022. Bagaimana sih wajah generasi muda di gereja hari-hari ini? Karena tanpa survei, tanpa data, kita ini cuma omong kosong aja nih semuanya. Ya, makanya orang bergerak tanpa ada pijakan, sedikit-sedikit maju mundur karena nggak jelas apa yang mau dikerjain. Nah, jadi kami di Departemen Pemuda Anak, ya puji Tuhan waktu itu saya menjadi wakil ketua 3, membawahi salah satunya Biro Litbang, penelitian dan pengembangan. Di gereja kita juga perlu dibuat penelitian dan pengembangan supaya ada pijakan kita untuk melaksanakan program untuk generasi gitu ya kira-kira. Ya, jadi harus diteliti dulu apa yang perlu, apa yang dibutuhkan supaya tepat sasaran, nggak asal-asalan. Ya, anak muda kan banyak pacaran asal-asalan, nggak tepat sasaran, makanya saling menyakiti. Yang wanita sakit, yang laki-laki juga tersakiti. Wajahnya nggak pernah tersakiti ya. Nggak pernah ya, wajahnya ini ya masih muda banget. Oke, ini dia surveinya. Yang pertama kita akan lihat, klik ya, bantu saya diklik. Ada beberapa area, tapi saya mau cepat sebelum nanti kita akan bicara tentang unstoppable generation. Bahwa kita ini adalah generasi yang tidak terhentikan, katakan amin. Ya, tapi kita lihat dulu aja generasi. Nah, ini yang kami survei: keluarga, gereja, media sosial, hubungan sosial, pacaran dan perilaku apa? Seksual. Di sini kayaknya agak pelan-pelan kalian ya. Karena memang kalau di sini anak muda itu nggak terlalu suka ngomonginnya, tapi melakukannya suka gitu ya. Anak muda zaman sekarang gitu ya, kami dapati surveinya. Kemudian yang terakhir itu karakter kesehatan mentalnya. Di sini ada yang sakit mental? Ya.
Sebetulnya semua kita ini menurut penelitian dari Dr. Lahargo yang sering dipanggil di rock, semua orang itu punya kecenderungan sakit mental. Cuman ada orang yang bisa kontrol, ada yang tidak bisa mengontrol. Ya, coba lihat kiri kananmu itu bisa ngontrol nggak kira-kira? Hah? Bisa, bisa. Ya, nggak terkontrol. Oke, klik. Yang pertama kita akan lihat dulu ya, keluarga. Oke, cepat-cepat aja. Di sini dikatakan 40% generasi muda kita ini pernah mendapatkan perlakuan buruk orang tua. Ada di sini yang pernah mendapatkan perlakuan buruk? Tapi di survei ternyata 47% berkata pernah. Gitu ya. 47% banyak atau sedikit? Banyak. Nah, padahal kita tahu bahwa kebutuhan terbesar di muka bumi ini adalah hubungan orang tua dengan anak. Nah, kalau 47% sudah mengalami perlakuan buruk, udah ngeri generasi ini, makanya makin membahayakan. Kemudian 12,5% generasi muda, GBI khususnya, mengaku memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua mereka. Gimana hubungan kalian dengan orang tua? Baik? Ya, kadang-kadang dibilang baik, tapi sebetulnya sedang tidak baik-baik juga banyak gitu ya. Ya kelihatan di rumah oke-oke aja, tapi sebetulnya sedang banyak masalah gitu. Siapa ini namanya, bro? Hah? Damon? Ramon, oh ya saya ingatnya Pak Damon ya. Damon, Ramon. Ramon gimana hubungan dengan orang tua? Baik? Baik-baik aja ya. Oke, saya lanjut. 43% orang muda itu tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Saya tanya dulu, siapa namanya tadi? Reza, kalau kamu menikah, udah nikah? Belum. Udah punya cewek? Berapa? Satu, puji Tuhan. Kalau dua juga puji Tuhan gitu ya. Oh, haleluya. Kayaknya perlu dimentor lebih. Ini kayaknya agak kejiwaan ya. Oke. Kira-kira kalau kamu mau menikah, mau cari istri seperti mamamu nggak? Pendek aja, iya enggak gitu ya. Banyak-banyak, panjang-panjang. Iya, oh gitu ya. Berarti kamu punya gambar mama itu yang baik ya. Berarti pengen punya istri seperti mama. Si Widya kalau menikah mau punya suami seperti papa? Hah? Agak berat kayaknya nih. Wah. Agak lain kan ya. Agak lain. Mau tapi jangan persis. Ya Raja, Raja ini gak usah ditanya dulu. Terlalu banyak rahasia dalam hidupnya ya. Siapa tadi namamu? Jesse, kamu kalau mau menikah mau kayak papa gak kira-kira? Itu dia kan. Dan di survei memang 43% nggak mau punya pasangan seperti orang tuanya, gitu, seperti papanya, gitu ya. Siapa namanya? Ripka mau punya pasangan seperti papa? Sama kayak iya, ternyata papa banyak kurangnya gitu ya. Kemudian 12% generasi muda GBI orang tuanya tidak dapat menjadi teladan. Ya, saya lanjut. 33% generasi muda GBI mendapat pukulan fisik dari orang tua. Yang pernah dipukul, angkat tangan. Nah, siapa tadi namanya? Marvel pernah dipukul. Pakai apa Marvel dipukulnya? Pakai sapu. Sabuk. Pernah. Terus apa lagi? Tangan. Apa lagi? Pantas wajahmu kayaknya lembam-lembam semua ya. Lebam-lebam semua. Oke. Tapi ini kenyataan ya. Banyak anak muda dipukul. Begitu dipukul, itu akan terjadi luka sebetulnya. Sekalipun luka secara fisik nggak ada. Kemudian 69% generasi muda GBI merasa tersakiti oleh perkataan orang tuanya. Ya, saya punya anak. Usia anak saya sekarang 6 tahun. Banyak kali memang saya merasa begitu saya bicara, saya tahu itu menyakiti hatinya. Dan saya selalu minta maaf sama dia. Gitu. Salah satu contoh kalau dia nakal, nanti papi taruh di panti asuhan. Kayaknya kan nggak ada yang salah di situ ya, tapi dia tersakiti. Dia merasa apa ini kan gitu. Dia merasa itu sebagai ancaman buat dia. Dan banyak anak-anak muda ngalamin itu. Mungkin nggak dipukul, tapi kenyataan hidupnya sakit gitu ya. Klik lagi, kita lanjut. Temuannya ini. Itu untuk apa? Untuk keluarga. Sekarang gereja kita lihat. 11% generasi muda GBI kecewa dengan pendeta atau pelayan-pelayan di gereja. Berapa banyak kalian di sini yang kenal kok David nih terus kecewa sama dia? Hah? Ya. Diam-diam ada yang kecewa, kita nggak tahu. Tapi ternyata 11% banyak orang yang kecewa dengan
pemimpin. Banyak anak muda kecewa dengan gembala. Banyak anak muda kecewa dengan ibu gembala bahkan. Nah ini yang terjadi. Lalu temuannya lagi lima alasan tertinggi yang membuat gereja kehilangan generasi muda. Ya, ini yang 2022. Ada yang 2024. Ada lagi temuan-temuan yang kami temukan. Gereja terlalu mencampuri urusan pribadi. Ya, saya nggak tahu. Ini datang dari banyak gereja, Ko David, atau rata-rata di kita ya? Sudah menetap di kita ya, di JRC ya, JRC. 80% sudah menetap di JRC. KDB ini utusan spy sebetulnya ya. Ya, jadi terlalu banyak mencampuri urusan pribadi. Saudara-saudara, teman-teman gitu ya. Sebetulnya gereja itu memang harusnya ngurusin pribadi. Tapi banyak orang berpikir, ngapain gue diurusin? Ngapain gue pacaran juga gue harus diurusin? Saya pernah ngalamin itu. Anak kita di KGC Jakarta, saya tanya gimana hubunganmu dengan teman lelakimu? Wah, marah-marah, keluar dari gereja. Saya tidak sedang mau mencampuri, tapi saya sebagai pemimpin, saya harus tahu dan saya harus dalam pikiran saya harus betul-betul tahu bahwa anak-anak saya ini, kalaupun dia berpacaran, bangun hubungan, dia harus aman gitu. Tapi kenyataannya gini, karena terlalu banyak mencampuri urusan pribadi, maka generasi muda pergi dari gereja. Betul? Karena generasi zaman now ini kan berbeda. Lalu gereja terlalu menghakimi. Di JRC enggak ya, amin? Enggak ada ya, justru terlalu free, bebas ya. Terserah hidupmu mau mati, mau apa, enggak. Semuanya dikontrol, amin? Tetapi tidak menghakimi. Ini kemudian berikutnya, gereja membeda-bedakan jemaat. Di JRC tidak ya, di JRC tidak. Kemudian pendeta dan pelayan tidak menjadi teladan. Ataupun kita menemukan orang-orang munafik dalam gereja. Tapi di JRC tidak ada yang mengaku ya. Kemudian gereja kurang menganggap penting pelayanan kepada generasi muda. Di JRC penting ya. Amin. Amin Ko David. Penting sampai Ko David ini dulu mana mau nih melayani. Betul ya Ko David ya. Memutuskan dulu tidak mau jadi pendeta, tidak mau melayani. Tapi dalam 2 tahun terakhir saya lihat, mau sebentar lagi mau dihabiskan pendeta. Ini tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Ya, pendeta PDP ya, pembantu pendeta ya. Supir atau PDP itu pembantunya papa. Kemudian klik lagi, yaitu dari survei kita di 2020. Sekarang media sosial kita lihat. 80% generasi muda GBI adalah pengguna aktif Instagram. Siapa yang punya Instagram? Semua punya? Semua punya? Ko David punya, cuman sedang tidak aktif ya, di break dulu, di break ya. Gimana lagunya break itu? Break my heart. Gak tahu ya kalian ya? Oh kalian itu terlalu rohani ya. Hari-hari baca firman, Alkitab. Loh murid STT ya? Hah? STT mana? Wah, baru berapa lama? Saya S2 ya, senior ya. Oh pusat ya, kakak gitu ya. 62% generasi YouTube 62%, 53% itu TikTok, 43% Facebook, 60% generasi muda 1-5 jam sehari itu kerjanya mengakses media sosial. Ini kenyataan dan ini temuannya. Jadi tinggi sekali angkanya. Kalau kita nggak konsen di media sosial, maka orang-orang luar, orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan, mereka akan isi media sosial dengan konten-konten yang nggak rohani. Makanya saya punya 4 ini dan setiap hari saya pasti upload sesuatu. Supaya apa? Supaya begitu orang klik, ada yang dibuka. Nah kalau kita semua di sini tiap hari minimal upload 3 aja, berarti media sosial akan dipenuhi konten-konten yang positif. Jadi jangan anti dengan media sosial. Amin. Ya, ini kan penggiat, salah satu penggiat. Dan kayaknya cari uangnya di sana juga gitu. Iya, itu mau dapat uang. Ya, tanya dia ya, tanya Ko Daniel ya. Ini yang dari Gua Singa ya. Oh, diterkam, yang diterkam tapi tidak terluka ya. Jadi gimana? Iya, saya lagi bicara ya, tolong. Jadi ini temuannya.
Ternyata media sosial itu harus diisi. Ayo, siapa adiknya Wira namanya tadi? Nino, kamu punya nggak ini semua media sosial? TikTok belum? Saya kasih tahu, TikTok itu paling aman sekarang. Saya punya TikTok, ada yang viral nih beberapa hari ini. Udah sampai mendekati 50.000 viewer, gitu ya. Agak gitu ya. 50.000 viewer. Dan saya lihat gini, kalau ada komen-komen yang nggak baik itu di hide sama TikTok. Jadi saya lihat sangat aman TikTok. Kemudian kalau ada gambar-gambar yang terbuka, yang pornografi, porno aksi, itu langsung di ban ataupun di take down sama TikTok. Jadi saya mau kasih tahu buat kalian generasi muda, TikTok itu yang paling aman sekarang. Kalau di Instagram masih ada tuh yang gambar-gambar macam-macam, di YouTube ada, kemudian di mana lagi? Twitter juga banyak tuh. Jadi di Facebook juga banyak. Tapi kalau di TikTok nggak ada, langsung di take down, langsung di hide begitu. Jadi ada komen-komen yang agak kasar aja itu di hide. Tapi yang pemilik akunnya bisa melihat apa mau di post atau tidak, kita yang memilih. Jadi saya lihat TikTok itu penting, ya. Di sini yang nggak punya TikTok siapa? Harus mulai buka. Ada ya? Iya. Ada semua. Ada? Jadi mainnya apa? Instagram. Berapa followernya? 500. Oh kasihan banget Tuhan, tolong ampuni. Setelah ini Tuhan ya 50.000 lah minimal. Widya berapa? Banyak ya pasti ya. Dikit ya, tapi mainnya di Instagram. Berapa banyak followernya? Banyak kayaknya ya. Berapa gitu? 14.000. Ya, tepuk tangan dong ya. Luar biasa. Kok kalian tepuk tangannya tanggung-tanggung? 300.000. Kalau dia kan memang cari makan di situ. Ya, satu TikTok dia boleh follower. Iya. Oh iya. Maksudnya apa sih? Nah, jadi perlu kita melihat ini. Ya, oke. Temuan berikutnya yaitu bicara tentang klik. Ya, hubungan sosial. Cepat-cepat aja, ini enggak saya lama-lama. 49% generasi muda itu memilih bercerita pada masalah pribadinya kepada teman, sahabat. Jadi kepada teman dan sahabat. 30% generasi muda GBI memilih bercerita kepada teman ketika mereka mengalami masalah. 59% generasi muda bercerita masalah kekerasan dalam berpacaran yang dialami kepada teman dan sahabat. Nah ini nanti masalah. Begitu dia cerita tentang kekerasan seksual kepada temannya juga akan melakukan hal yang sama dia. Begitu. Itu pola ya. Nanti kita akan bahas ada temuan yang lain. 13% generasi muda GBI bercerita masalah pribadinya kepada pembina gembala. Hanya 13%. Ya, jadi kalau kita lihat 49%, 30, 59, cuma 13% yang berani bicara kepada pembina. Ini kita dapatkan temuannya kepada orang-orang yang di gereja nih. Bagaimana kalau orang yang di luar gereja, generasi muda yang di luar gereja, pasti bisa saja enggak cuma 13%, mungkin 0 ini. Gitu. Betul? Ya. Kemudian 11% generasi muda GBI bercerita masalah kekerasan dalam berpacaran yang dialami kepada pembina rohani ataupun pemimpin. Hanya 11%. Gitu. Jadi ternyata gereja belum menjadi jawaban. Orang lebih cari teman-teman di luar. Makanya Ko David ini sebagai ketua biro remaja, dia sedang mendesain bagaimana memenangkan remaja melalui anak remaja. Gitu. Ya, melalui komunitasnya. Amin. Di sini kalau kira-kira ada masalah, ceritanya ke siapa? Ke papa mama enggak? Masih ke papa mama ya, karena enggak punya teman yang lain ya. Oh kasihan deh lu ya. Ya, kalau Dewi ke siapa ceritanya? Mama, cerita ke mama. Mama bilang, udah ketuaan lu Dep. Lu cari teman yang lain ngobrol katanya. Sama kayak saya dulu gitu, lebih parah saya ya. Kemudian ini temuan berikutnya. Ya, pacaran dan perilaku seksual. Sini yang pacaran angkat tangan. 1, 2, 3. Cuma 4. 3 orang ini dong yang berpacaran. 4. Kamu belum pacaran? Belum. Pernah pacaran? Yang pernah pacaran angkat tangan. Oh iya kan.
Raja sih tadi nggak angkat tangan, begitu pernah pacaran ternyata ya. Ya dia memang raja jalanan lah ya. Pacaran dan perilaku seksual. Oke, kita lihat. Dari 402 generasi muda GBI yang pernah mengalami kekerasan dalam berpacaran didapatkan temuan 70% mengalami kekerasan seksual. Saudara, ini realita yang kita hadapi. Dan ini dengar. Ini orang-orang di gereja. Bagaimana orang yang yang di luar gereja? Mungkin 100%, karena ini 70% mengalami kekerasan seksual. Ngeri atau enggak? Atau kalian bilang biasalah Pak, itu seks itu biasa gitu ya. Generasi ini nggak tahu arahnya mau kemana. 89% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas waktu berpacaran. Ini apa namanya kalau orang pacaran nggak boleh ini, nggak boleh itu? Posesif. Ya, Widya pernah pacaran? Pernah. Berapa kali, Wid? Sekali. Berapa lama pacarannya? Gak apa-apa kan? Ini temuan baru. Berapa lama pacarannya? Setahun. Berapa? Setahun itu lama. Oh dulu. Tapi pernah pacaran selama 1 tahun. Putusnya kenapa? Bisa sekolah. Oh gitu. Itu berarti waktu SMP atau SMA? SMA. Oke, pernah pacaran ya tapi ya. Yang belum pernah pacaran, pasti dia belum pernah nih. Udah pernah pacaran? Ngaku aja. Ya. Yang belum pernah pacaran, semuanya udah ya. Siapa namanya? Pernah pacaran? Belum ya. Umur berapa sekarang? 18. Memang sebetulnya usia secara psikologis itu orang itu boleh membina hubungan ya. Jadi dalam dunia kekristenan sebetulnya nggak ada kata pacaran. Pacaran itu kalau dari bahasa aslinya artinya adalah coba-coba. Jadi nggak ada pacaran, yang ada adalah membangun hubungan, membina hubungan. Makanya di dalam kekristenan kita mengenal yang pertama itu berteman, kemudian bersahabat, setelah itu bertunangan, lalu pernikahan, pertemanan, persahabatan, pertunangan, pernikahan. Nah, tapi banyak orang terjebak di kata pacaran. Kalau orang pacaran itu merasa kamu milik saya, kamu nggak bisa ini, kamu nggak boleh itu. Kan capek hidup begitu. Betul? Ya, kamu posesif gak sama cewekmu? Gak terlalu. Kalau dia pergi nonton sama teman-temannya cowok-cowok boleh gak? Boleh. Kalau dia pergi nonton sama satu cowok aja boleh gak? Boleh. Dan apa? Kalau nggak gay boleh. Oh, kalau dia gay boleh. Kalau sama gay boleh gitu ya. Oh, berarti kalau sama wanita yang lesbi boleh? Nggak boleh juga ya. Tapi ini kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kami melayani waria-waria. Ada 300 waria yang kita muridkan. Tuhan Yesus. Nanti judul skripsimu boleh itu ya. Atau tesis kamu sekarang? Oh, tesis. Masih lama. Oke. Boleh juga itu tentang waria. Nanti saya temukan dengan waria-waria itu. Ketua waria se-Indonesia itu. Waria juga ya. Ketua waria se-Indonesia itu namanya Kak namanya Kak Yuli ya. Kalau malam dipanggil Yuli. Namanya aslinya Yulianus. Jadi kalau malam dipanggil Yuli, kalau siang dipanggil Anus gitu. Enggak. Tapi hebatnya gini ya. Waria se-Indonesia ini menurut pengakuan dokter loh ini warianya ini. Dokter, iya. Yulianus ya. Psikolog. Dokter. Kemudian tahu nggak berapa banyak waria di Indonesia ini? 7 juta waria. Hah?
Makanya jangan kagum-kagum gitu, kaget dong gitu ya, jangan kagum. Kok kamu kagum? Syok harusnya gitu ya. 7 juta waria di Indonesia. Gimana? Ada minat? Kami melayani waktu itu, mohon maaf ya, beliau ini kan ganteng ya, dengan rupawan gitu ya. Beberapa mirip dengan beliau ini, mirip gitu. Waktu saya lihat wajahnya mirip. Dan cita-cita mereka rata-rata pergi ke Thailand untuk operasi. Dan rata-rata dari 300 waria yang pernah kami layani, hampir semua ataupun 90% kena yang namanya HIV AIDS. Gitu. Satu kali kami bikin acara camp di hutan. Mandi sama-sama. Woi. Kira-kira kalau teman-teman ikut camp itu mau nggak mandi dengan mereka? Hah? Ada dong. Kalau kamu yang wanita kamu aman justru. Kita yang nggak aman. Lagi mandi, om aku ini ya katanya. Aku gosokin ya badannya. Saya bilang boleh digosok tapi jangan macam-macam. Wow dia gosok. Dia seneng kan gitu kan. Waduh. Tapi kalau kayaknya kita skip aja ya, skip ya. Nah, 35% generasi muda berpacaran beda agama. Satu kali dulu waktu saya jadi ketua komsel dulu di gereja saya yang lama. Ini ngeri saya. Dengar ya. Jangan ya kalau ribut-ribut keluar aja ya. Enggak ya. Ini mengerikan ini. Saya ketua komsel, anak ini orang Chinese, cantik, tinggi. Ya saya sih memang gak ada hati sama dia. Tapi anak ini baik, kerja bagus. Dan setelah dia ikut komsel, tiba-tiba dia menghilang 3 bulan gak pernah ikut komsel. Dan yang mengerikan buat saya sebagai ketua komselnya waktu itu kira-kira tahun 2005, 2006. Tiba-tiba dia kirimkan undangan ke saya. Undangan menikah. Tetapi yang bikin saya kaget, tulisannya tulisan Arab. Berpacaran dengan beda, apa katanya tadi? Di Dubai. Oh iya. Agak lain bapakmu ya. Oke. Jadi yang gitu-gitu kita alami gitu. Tiba-tiba loh, kok nikahnya sama orang yang bukan Kristen? Ya. Jadi ternyata di komunitas pun perlu betul-betul terbuka. Makanya nggak boleh ada penghakiman tadi. Gitu ya. Nah, kemudian 25% pernah berselingkuh saat pacaran. Ayo, kalau raja itu pastilah ya. Nah, pernah nggak gitu? Menduakan pernah? Hah? Nggak ada ya. Tapi putusin dulu baru ganti gitu ya. Atau di sini ada yang pernah? Kayaknya dia ini orangnya. Hah? Dulu. Ya, kalian sama ternyata. Ya. Tapi ini realita. Orang-orang di gereja kita menemukan hal-hal seperti ini. Kemudian 20% generasi muda memilih berpacaran diam-diam ataupun backstreet tadi Widya, ya. Tapi nggak trauma dengan itu kan? Nah, kapan rencana menikah? Belum tahu karena masih mau menemukan, ya. Amin. Kok yang amin kalian ya, bukan dia. Kemudian 15% generasi muda GBI mengaku pernah berhubungan seksual. Berapa persen? Dari 100 orang anak muda GBI, 15% melakukan hubungan seksual. Yang mengerikan, pelayan-pelayan mimbar pun melakukan ini. Dan kita survei juga itu terjadi di GBI yang kita cintai. Tapi kita berdoa di GBI Rock nggak ada, amin. Ya, ini temuan-temuan. Nanti kalau mau minta data boleh ya, kalau mau bikin tesis. 19% generasi muda GBI mengaku susah bener diatur orang satu. Ya, kayaknya sengaja sabotase dia. Kecanduan berhubungan seksual. Setelah tadi melakukan hubungan seksual, ada yang langsung shock, waduh berdosa, ada yang bertobat. Tapi 9% berulang, dosa yang berulang. Ini pelayan-pelayan loh, ini anak-anak gereja nih. Ya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara jemaat, aktivis dan pelayan Tuhan dalam hal perilaku seksual. Kami dalam temuannya itu ditemukan ya. Yang terakhir ini, kesehatan mental.
36% muda GBI mengaku mengalami gangguan kecemasan. Di sini ada yang suka takut, cemas? Enggak ya? Kamu suka takut apa? Takut apa? Kecemasan gitu ya. Enggak apa-apa sih, tapi itu ada gangguan mental berarti, mental health ya. Kemudian 43% generasi muda GBI mengaku depresi dan 38% mengaku mengalami gangguan kecemasan akibat kekerasan dalam berpacaran yang dialami. Dari 348 generasi muda GBI yang melakukan perilaku menyakiti diri sendiri, didapati 47% generasi muda melakukan kekerasan pada diri sendiri sebanyak 2-5 kali dan 31% melakukan kekerasan 6-10 kali. Bentuk perilaku menyakiti diri sendiri tertinggi yang dilakukan adalah menyayat diri dengan benda tajam. Ya, memukul diri, membenturkan kepala ke tembok, benda keras, menjambak rambut, mencakar, menggigit bagian tubuh sendiri. Ada di sini yang pernah? Gitu kan? Mulai stres. Nah, temuan kita di 2024 banyak lagi sebetulnya, tapi saya nggak paparkan itu karena kelamaan waktunya. Tapi di temuan kita 2024 bahkan hampir 30% anak muda GBI itu berencana untuk bunuh diri gitu. Jadi gereja gimana? Apa yang kita lihat dan kita saksikan hari ini? Kita nggak bisa cuma tenang-tenang, nyanyi-nyanyi sendiri, komsel-komsel sendiri, senang-senang sendiri, habis-habiskan duit sendiri, nggak bisa lagi begitu. Orang di luar sana butuh kita semua. Katakan amin. Ya, ini tantangan yang kita hadapi bahwa generasi muda tidak sedang baik-baik saja. Generasi muda saat ini sedang mengalami degradasi nilai-nilai gambar diri, kehilangan jati diri, kehilangan kasih dari orang tua, bahkan gak percaya dengan gereja. Ya, saudara mungkin saja yang Kristen progresif ini juga masalahnya di situ. Ya, tahu ya siapa orangnya? Gak usah disebutin karena nanti saya dipenjara lagi gara-gara itu. Dituntut. Oke, udah habis ini ya. Kita pindah ke Unstoppable Generation. Setelah saya bukakan data-data, saya rindu membahas tentang apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup saudara-saudara, apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita semua. Materi ini kami yang bikin, saya dengan ada 3 teman yang lain. Sebetulnya ada 4 sesi kami buat di camp ini, tetapi hanya 1, ini sesi yang terakhir, Unstoppable Generation. Klik lagi. Ya. Adalah suatu generasi yang maju dalam kebenaran dan terus maju melakukan karya bagi Allah. Mereka tidak bisa dihentikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Sebab Allah menyertai mereka dan memberikan mereka kuasa untuk melakukan perkara yang besar. Saudara percaya itu ada dalam diri kita masing-masing, amin? Ya, Bang Jo pernah bilang gini, salah satu yang membawa saya pertobatan di KKR-KKR-nya Bang Jo di tahun 2000. Kalian ada yang udah lahir semua ya? Ya, tahun 2098, 99 saya aktif mengikuti Bang Jonathan Patiasina. Ikutin khotbah-khotbahnya, dengerin dia gitu kan. Sangat-sangat seperti terhipnotis oleh pribadi Bang Jo ini. Jadi kemana aja dia pergi ada KKR di Senayan. Zaman dulu itu ada itu KKR di Senayan, KKR di Istora. Saya aktif dulu di PPRG, Persekutuan Pemuda Remaja Gereja. Ada yang pernah denger ini? Nanti kalau kalian klik di Google Persekutuan Pemuda Remaja Gereja, itu sampai kita bisa mendatangkan Gus Dur, mendatangkan Megawati untuk ketemu dengan anak-anak muda Kristen. Zaman itu nggak mudah, nggak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang kan Pak Jokowi memang dia pemimpin yang mau turun ke bawah. Kalau zaman itu kan nggak mudah, nggak bisa kita menyentuh istana. Tapi kita bersyukur Tuhan pakai orang-orang muda untuk mengubah bangsa ini. Amin. Nah jadi ada sebuah generasi, satu generasi yang tidak bisa dihentikan. Nah teman-teman pernah dengar nggak yang namanya 3 dosa generasi? Pernah dengar nggak ini? Ya, pernah? Dosa yang pertama adalah generasi yang tidak menghargai pemimpin yang di atasnya. Nanti kita akan sampai kepada tentang otoritas. Ternyata kalau kita mau hidupnya benar, hidupnya sukses, kita melayani jiwa-jiwa, memenangkan generasi, gak ada cara lain, kita harus menghormati otoritas yang di atas kita. Apapun itu otoritasnya. Karena tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Allah. Jadi kalau di gereja kita di JRC, gembalanya siapa?
Pak Roni Daud, apapun keputusannya, ikuti aja, denger aja. Nggak usah terlalu banyak, wah kok begini, kok begitu, apa sih maunya? Ini, nggak usah. Ikutin aja, denger arahan, nanti Tuhan akan pimpin kita semua. Amin. Nah jadi, itu dosa yang pertama, generasi yang tidak menghargai pemimpin yang di atasnya. Makanya saya kemana saya pergi, saya sebagai pelayan generasi, 30 tahun lebih saya melayani generasi sebetulnya. Membuka gereja kurang lebih 80-an gereja di seluruh Indonesia. Ini merintis gereja. Dan saya menemukan gini, bahwa orang-orang yang tunduk kepada menghormati pemimpinnya, menghormati otoritas di atasnya, hidupnya pasti diberkati dan dijaga Tuhan. Ya, jadi itu dosanya. Kita ini seringkali memberontak. Ya, kemudian yang kedua, dosa generasi adalah generasi yang tidak melayani generasinya. Gitu. Ya, di sini usia berapa sih, Bro? 27, hampir sama. David berapa? Oh iya 25 atau 52 Fit. 30 ya, ini satu generasi lah mereka. Tapi kan di sini ada yang belasan tahun. Berapa umurnya? Nah, ini kan udah beda generasi nih, gitu. Jadi teman-teman ini masih ya remaja muda lah sebetulnya. Melayani generasi yang ada dalam generasinya. Itu dosa yang kedua. Dan dosa yang ketiga adalah generasi yang tidak mempersiapkan generasi yang di bawahnya. Itu dia. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang generasi, dengar, bukan hanya bicara tentang anak muda. Setiap itu ada generasinya masing-masing. Yang ngerti katakan amin. Makanya kita hari-hari ini bicara tentang apa namanya yang saya lupa. Generasi 1, 2, 3, 4, ingat Fit? Intergenerational generation. Kita melayani generasi pertama, kedua, ketiga, dan sampai keempat. Nah, itu 3 dosa generasi. Coba teman-teman ingat ini betul-betul. Hormati generasi di atasmu, layani generasi yang segenerasimu, dan persiapkan generasi yang di bawahmu. Kalau engkau sekarang di usia kau David dan kau siapa tadi? Reza, kalian udah harus mempersiapkan. Anak-anak yang di bawah 10 tahun di bawah kalian udah harus persiapkan. Kalau enggak, kita akan losing generation, kehilangan satu generasi. Amin. Tapi saya lihat gini, saya ada di generasi yang lebih muda sekarang. Saya ada juga di generasi tua. Saya ada itu. Kenapa? Karena dosa generasi ini memang harus kita hindari dan kita harus lari dari sana dan kita harus mengerjakannya dengan benar. Ayo miliki hati ini, teman-teman ya. Nah, kemudian dikatakan gini, unstoppable generation. Ya, klik lagi. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, ini khotbah Pak Roni sering dikhotbahkan bahwa kita ini diberikan apa? Kunci-kunci kerajaan Allah. Bukan cuma satu kunci, tapi tiap-tiap kita ini diberikan kunci untuk kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Nah, yang saya rindu hari ini kita punya hati dulu gitu. Ya, saya kemarin meeting dengan Arise Asia dan juga Arise Indonesia. Kami meeting di Lipo Tamrin kemarin. Kami ketemu dengan banyak pemimpin-pemimpin Arise Asia. Tugas mereka cuma satu. Saya kan tanya gini, tujuannya apa sih ini Arise Indonesia dan Arise Asia ini? Karena mereka dalam kesaksiannya mengutus penginjil-penginjil ke daerah-daerah. Tapi begitu saya tanya-tanya, clear. Oh bukan Pak, kami itu cuma momentumnya membangkitkan hati misi untuk orang-orang muda. Teman-teman punya hati misi nggak? Kalau lihat jiwa-jiwa yang terhilang gitu, orang miskin, ada nggak hati untuk nolongin? Hah? Ada nggak? Atau ya itu bukan urusan gua lah. Pemerintah juga kan ada dana sosial. Kan banyak orang begitu, nggak peduli dengan lingkungannya, nggak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Ya, saya dulu lama melayani di terminal Lebak Bulus. Saya dulu juga lama melayani dengan pengamen-pengamen di jalanan di daerah Blok M sana. Nyanyi, masih ada tuh video-videonya di Facebook saya. Nyanyi malam-malam dengan mereka. Nyanyinya apa? Jangan lelah. Mereka nggak ngerti itu kan. Bekerja, seneng-seneng aja. Tapi lambat laun mereka ngalamin Tuhan. Satu-satu bertobat. Kenapa? Karena ada orang yang memang punya hati, misi. Ya, amin.
Kalau kita nggak punya hati itu saudara-saudara, teman-teman, kok saudara-saudara kayaknya terlalu tua kalian ya. Teman-teman, ngeri dunia ini. Tadi kita udah lihat faktanya, gereja aja tidak bisa memuridkan. Gereja aja kehilangan kuasa sepertinya untuk bisa menyelamatkan orang-orang mudanya. Sehingga orang-orang muda meninggalkan gereja. Kalau kita cek mana lebih banyak orang muda di gereja atau di luar gereja. Wah, jauh lebih banyak di luar gereja. Padahal gereja itu satu-satunya sarana yang Tuhan beri untuk memenangkan generasi. Amin. Ya, melalui gereja maksudnya. Melalui gereja ada komunitas-komunitas yang lain, komunitas-komunitas yang lain. Tapi itu semua ada dalam sebuah lingkup gereja namanya. Nah, jadi Alkitab mengatakan, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara-saudara, unstoppable generation. Kita ini dikasih Tuhan kuasa, ya. Dalam minggu-minggu ini kan kita bicara tentang Tuhan itu mentransfer tenaga, ya. Itu yang dibahas kan minggu kemarin ya. Diberi tenaga dan diberi kuasa. Arti dari bahasa aslinya, tenaga ini bicara tentang apa? Pengurapan. Diurapi oleh Tuhan. Teman-teman harus percaya bahwa ada pengurapan dalam hidupmu. Amin. Saya ini orang gak pernah nangis. Kalau ribut, berantem juga saya gak nangis. Tapi kalau lagi nyembah Tuhan, nyanyi, Tuhan tunjukkan jiwa-jiwa, itu pasti paling sering saya nangis. Ini Debbie ini saksi. Kalau di gereja, kalau udah ngingat karya Yesus, kalau udah perjamuan kudus, biasanya saya itu meneteskan air mata. Bukan karena saya cengeng, bukan. Tapi karena saya tahu ada hati Tuhan di hati saya. Tahu itu daerah Cengkareng itu, sekali-sekali makanya turunlah, ya Fit ya. Iya. Iya. Itu daerah itu gang kecil. Waktu masuk gang itu, rumah-rumah itu anak-anak muda. Ada yang sedang merokok, gelap-gelap, narkoba lah semua situ. Tapi ada gereja di sana, dekat dengan kali. Saya ngobrol-ngobrol lama dengan pemimpinnya, saya bilang gini, kalian perlu ditolong kalian. Dan dia bilang gini, di sini Pak orang Ambon, orang Batak. Wah itu begitu orang Batak katanya tersinggung lagi saya kan. Orang Batak, orang Nias, orang-orang Papua. Ini semua Pak. Dan mereka ini semua gak kenal Tuhan. Gereja ada, tapi gereja tidak memuridkan. Bagaimana dengan kita? Punya hati gak kita? Ya. Lalu di seberangnya ada kali, airnya hitam. Mereka bilang kadang-kadang kami baptis orang juga di sini Pak. Kolam baptis aja gak punya mereka. Kayak gak apa-apa lah katanya, yang penting baptis aja Pak. Di seberang itu Pak, itu dari agama seberang orang Muslim katanya. Dan teman-teman kita Muslim itu semua itu pencopet, pengedar narkoba, semua di sini nih Pak. Kapan kita mau ke sana? Boleh ya. Nah punya hati teman-teman, punya hati. Terus kita punya panti asuhan juga. Ayo, kapan kita mau ke panti ya? Ini bawa anak-anak segera ya. Oke, klik lagi. Saya mau cepat aja. Jadi sebetulnya teman-teman, tadi survei tadi, apa yang kita lihat tadi, harusnya itu nggak berkuasa. Tapi kan kenyataannya berbeda. Faktanya berbeda dengan apa yang kita lihat. Ternyata anak-anak muda Kristen, pacarannya juga pacaran bebas. Betul? Saya pacaran seumur hidup saya dengan 17 wanita. Oh, kok takjub? Jangan takjub kalian. Harusnya kalian jahat amat loh gitu. Gak boleh gitu dong gitu harusnya. Saya pernah berpacaran dengan 17 wanita. Saya dari muda. Dari Medan sana dulu. Udah main musik di gereja. Biasanya yang paling banyak kali mendapatkan godaan-godaan itu pemusik, para singers, penyanyi-penyanyi yang tampil di mimbar. Dan banyak sekali jatuh di sana. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dan jaga diri. Kalau kita dipercayakan Tuhan melayani hari ini. Katakan amin. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan pekerjaan-pekerjaan iblis gak akan berkuasa atas hidupmu. Karena kita udah diberi tenaga, diberi kuasa. Bahkan diberi otoritas oleh Tuhan. Tapi memang harus bangkitin dulu hatinya, harus punya hati. Dan kita lihat banyak di mimbar-mimbar gereja, anak-anak muda. Yang sebetulnya cuma datang di gereja mau melayani aja. Melayani bukan melayani sebetulnya. Tapi inilah panggung kehidupannya gitu. Nah kita gak mau begitu. Di GBI Rock kita menghindari dan gak boleh itu terjadi. Kalau engkau mau melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan layani Tuhan dengan benar. Amin. Nah kita di KGC Jakarta, saya selalu bilang sama
semua pelayan. Ini ada saksinya, ini Debbie. Tidak ada yang boleh melayani di mimbar ini kalau perpuluhannya nggak beres. Masa kita melayani Tuhan, tapi kita mencuri dari perbendaharaan rumah Tuhan. Betul nggak Debbie saya ngomong gitu selalu? Makanya saya cek perpuluhan para pelayan. Saya nggak tahu Fit. Kamu harus cek. Karena jangan sampai nangis-nangis sama Tuhan. Tapi tiap bulan mencuri dari Tuhan. Saudara, di GBI Rock kita clear. Perpuluhan itu untuk perbendaharaan di rumah Tuhan. Bukan milik hamba Tuhan, bukan. Tapi untuk kehidupan jemaat. Untuk orang-orang yang berkekurangan. Ya termasuk juga hamba Tuhan juga hidup dari sana. Tapi kami bukan hidup dari sana. Kami hidup dari Tuhan. Tapi salah satu cara Tuhan melalui yaitu. Nah saya mendapat ini mumpung ngomongin perpuluhan lagi banyak nih ya. Satu kali saya sedang merenung ya. Kenapa sih orang sibuk-sibuk ngurusin perpuluhan ini gitu kan. Padahal saya juga nggak hidup dari perpuluhan saya. Enggak. Saya nggak hidup dari sepeser pun uang gereja saya enggak. Saya nggak terima gaji dari gereja. Ini ada Debbie saksinya. Saya nggak terima gaji dari gereja. Tapi saya hidup sampai hari ini. Saya nggak kerja apa-apa hari ini. Tapi saya hidup hari ini. Yang ngerti dan sadar katakan amin. Saya nggak cari uang. Kita nggak kejar uang di gereja. Karena kita tak kemarin kan Kak Roni kan lihat khotbah yang kemarin malam, ya berkat itu menyertai, ngikutin terus. Nah, satu kali saya merenung gini, kenapa ya harus perpuluhan? Nah ini rahasia yang saya nggak pernah cerita sama jemaat lain. Ya, cuma di jemaat kita di KGC Jakarta saya udah cerita. Tuhan ngomong gini sama saya, Togap, kenapa harus jemaat itu harus memberi perpuluhan? Karena dengar gini ya, saya mau kalian juga mulai hari ini putuskan kasih perpuluhan. Dari uang jajan kalian, dari apa yang kalian terima, sisihkan persepuluhan. Karena 1/10 itu milik siapa? Tuhan. Dengar nih. Kenapa jemaat harus memberi perpuluhan? Karena persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Jadi kalau ada gereja yang maju, gereja yang besar, dia hidup dari perpuluhan. Itu berarti tidak ada satu orang pun, pendeta pun yang mengklaim gereja itu hidup karena dia. Tapi hidup karena berkat-berkat yang adalah milik Tuhan. Sampai sini ngerti gak? Ya? Kenapa jemaat harus kasih perpuluhan? Karena itu milik Tuhan. Sehingga kalau gereja itu maju, gereja itu berkembang, gereja itu bertumbuh, memang hidupnya dari Tuhan. Tapi kalau jemaat tidak mengembalikan perpuluhan, pendetanya pengusaha hebat, pendeta bisa bilang gini, kalau bukan karena perusahaan saya gimana? Nggak jalan gereja ini. Sampai sini nyambungnya nih ya. Makanya kita harus ngerti. Makanya banyak pendeta mengklaim gereja itu miliknya. Karena semua dari dia. Karena dia pengusaha. Makanya kita harus rajin kasih perpuluhan. Sebab kalau kita kasih perpuluhan, rumah ibadah di mana kita ada, itu dari Tuhan sebetulnya. Sehingga nggak ada satu orang pun yang bisa menyombongkan diri. Sehingga nggak ada satu pendeta pun yang bisa berkata, itu karena saya, enggak. Tapi itu karena milik Tuhan. Katakan amin. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi saya dapat itu, oh iya. Kenapa ada pendeta jatuh? Kenapa ada pendeta sombong-sombong? Karena jemaat nggak kasih perpuluhan. Sehingga pendetanya merasa gini, saya yang mati-matian untuk gereja ini. Yang ngerti katakan amin. Saudara, persepuluhan itu bukan bicara tentang jumlahnya berapa. Tetapi itu nilai kebenaran yang harus kita lakukan. Makanya kalau ada di antara teman-teman di sini, mau melayani generasi, mau hebat untuk generasi, mau cari jiwa. Lah milik Tuhan aja masih dicuri, mau ngapain? Saudara, ini hal yang basic sebetulnya. Kalaupun kita tahu bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu bicara tentang kita punya raja. Yang namanya raja itu memang layak untuk memiliki semua yang kita punya. Katakan amin. Saya memberi perpuluhan sejak saya masih sekolah dulu SMP. Dapat uang jajan sisihkan 1/10. Sekarang saya sebagai gembala nih ya. Saya kasih persepuluhan saya. Kok jadi persepuluhan saya bahas ya? Gak apa-apa lah ya. Karena ini kuat ini. Ini penting sebetulnya. Ini dasarnya. Saya memberikan persepuluhan sekarang ya. Karena saya kan gak kerja. Gak punya pemasukan yang tetap. Saya kasih perpuluhan. Begitu saya dapat uang. Berapapun saya langsung transfer persepuluhan. Gak nunggu 1 bulan.
Karena kalau udah nunggu 1 bulan, mau berikan, sayang kayaknya ini gitu kan. Kayaknya jadi godaannya jadi besar. Tapi kalau saudara-saudara bisa terlepas dari godaan itu, silahkan. Tapi saya memutuskan, pelayanan, dikasih PK, sekian, 1/10 transfer. 1/10 transfer. Gini nih, mudah jadinya hidup saya. Karena saya merasa kemanapun saya pergi, saya nggak ada merasa berhutang dengan Tuhan. Jadi enak hidupnya. Sampai sih ngerti ya? Teman-teman harus ngerti ini loh ya. Karena ini kalau nggak beres-beres kita di sini, mau apa yang kita bangga-banggakan dalam pelayanan? Wah Tuhan, Tuhan. Oh, malaikat bilang, kamu pencuri kamu. Saya beresin hidup saya di situ bertahun-tahun. Dan sekarang di KGC Jakarta anak-anak kita yang melayani, kalau nggak kasih perpuluhan, sadar dirilah, nggak usah melayani dulu. Gitu. Katakan amin. Ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara nggak usah takut kekurangan. Nggak usah takut teman-teman itu nanti saya hidupnya gimana. Nggak usah takut. Ya, saya ini orang yang banyak dipercaya orang ya karena saya belajar untuk bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan yang diperintahkan kepada saya. Beberapa hari lalu saya baru telepon anak rohani. Kirim dulu uang. Berapa bang? Ya ini gini saya lagi butuh. 70 juta. Nggak tanya-tanya tuh 70. Saya cuma tes dia. Gitu. 2 hari kemudian saya transfer balik. Saya cuma tes dia bisa, dia percaya nggak sama saya. Nanti saya mau tes David ya. Kirim dulu uang Fit, berapa? Ya $1.000 aja lah gitu kan. Nah, kalau dia transfer ya udah thank you Fit ya gitu ya. Kalau David gak usah kembali kayaknya. Tapi saya tes diri saya. Apakah teman-teman saya percaya kepada saya? Dan saudara teman-teman, alam maut tidak akan menguasainya. Ini janji Tuhan buat kita, generasi ini. Amin? Klik lagi ya. Nah, yes, we are unstoppable. Klik lagi. Ya, saya cepat ya. Yang pertama kita punya otoritas. Nah, kata kebetulan kan kita bahas ini kan dalam bulan ini. Kata kuasa yang dipakai di ayat ini adalah exousia. Artinya otoritas khusus dari Allah untuk melakukan perkara yang besar. Dalam kitab Daniel dibilang gini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, jadi kita ini diberi otoritas. Sebagai generasi yang tidak terhentikan, kita diberikan otoritas. Klik lagi. Ya, punya otoritas itu berarti apa? Menjadi anaknya. Menjadi anak Allah itu berarti berasal dari Allah. Dalam 1 Yohanes 3:10. Melakukan apa yang Bapa lakukan. Yohanes 5:21. Segambar dan serupa dengan Allah. Teman-teman coba konsentrasi ke depan ya. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dibilang begini. Dan mereka yang percaya kepadanya, apa katanya? Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Teman-teman percaya nggak bahwa teman-teman ini anak-anak Allah? Amin. Diberi apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini yang dibilang tadi. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ternyata waktu kita percaya kita menjadi anak-anak Allah, ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah identitas. Identitas kita sebagai anak Allah. Jadi saya kemanapun saya pergi saya nggak pernah takut, teman-teman. Ya, beberapa kali kami mau dibakar di mobil, di tempat pelayanan. Beberapa kali kita ini mau dibunuh, tapi kita nggak pernah takut. Buat saya gini, kalaupun saya harus mati hari ini, nggak ada masalah juga buat saya. Amin. Ya masalah buat kalian harus menguburkan saya kan gitu kan. Tapi serius. Kami merintis waktu itu di daerah Subang. Subang ini kan daerah hijau tahu ya. Subang ini kan daerah Muslim, gitu ya. Merintis. Saudara, tahun-tahun 2007 kami berdoa untuk orang lumpuh berdiri. Orang buta melihat. Itu terjadi. Kuasa itu masih ada. Tapi banyak kita ini mau doain orang kayaknya nggak berani. Nanti nggak sembuh, nanti mati. Mana lebih mudah untuk mendoakan orang sembuh atau mati? Saya punya pengalaman. Diminta sama orang Muslim untuk mendoakan supaya mati aja gitu. Wah, dalam hati saya untuk sembuh aja kita bisa, apalagi untuk bikin mati kan gitu kan. Jadi satu hari di Medan saya ketemu orang bilang, "Pak, nenek kami ini nggak mati-mati, udah bertahun-tahun nggak mati-mati, tapi udah tergeletak di kamar gitu kan." Oh, enggak.
Dalam hati saya, nanti kalau mau cepat mati, iya katanya. Iya Pak, karena kasihan tersiksa katanya. Dalam pikiran saya nanti keluarga saya suruh keluar dulu, saya sambil berdoa kenceng-kenceng, saya cekek aja gitu kan. Kan bisa tuh gitu kan kira-kira ya, bisa nggak ya? Langsung selesai kan gitu kan. Tapi enggak, saya bilang gini, kita berdoa, saya orang Kristen, saya berdoa pakai nama Tuhan saya, nama Yesus. Oke nggak apa-apa Pak, kata keluarganya, karena nggak mati-mati. Udah dipanggil yang lain-lain, nggak mati-mati juga. Mereka untuk mematikan aja nggak bisa, apalagi menghidupkan. Sampai sini sudah ngerti nggak sih? Ya? Untuk bikin mati aja nggak bisa, apalagi ngidupin. Lah kita ini diberi kuasa. Di langit, di bumi, atas alam maut juga kita diberi kuasa, kata Tuhan. Amin. Nah jadi saya berdoa, Tuhan keluarga ini sudah minta sama Tuhannya. Dan mereka mengatakan bahwa untuk segera panggil pulang nenek ini. Tapi nggak mati-mati Tuhan. Oh gitu kan bahasanya kan. Lalu saya bilang, kami berdoa supaya Tuhan segera panggil pulang nenek ini Tuhan. Kami percaya 2-3 hari ini kau panggil. Wih. Dipertaruhkan nggak imannya kita? Pertaruhkan. Saya balik ke Jakarta, belum 3 hari. 2 hari dibilang, nenek udah mati. Saya dalam hati, jangan-jangan kalian yang cekek gitu ya. Tapi apapun itu yang penting udah mati aja gitu kan. Saudara-saudara, teman-teman saya mau kasih tahu gini. Kita itu punya otoritas, amin. Kita itu punya otoritas sebagai anak Allah. Kita itu identitas kita itu jadi anak Allah. Lalu dalam Yohanes pasal yang pertama 12 itu dikatakan gini. Kita ini anak-anak Allah, identitasnya baru. Kemudian kita punya diprioritaskan Tuhan, amin. Makanya alam maut tidak akan menguasaimu. Amin. Jadi kita ini prioritasnya Tuhan. Dan yang ketiga, ternyata kita ini mendapat fasilitas kerajaan sorga. Makanya dalam Matius 28 itu ayat yang ke-19 dia bilang gini. Dan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Sampai pada kesudahannya. Jadi teman-teman, kalau kita punya hati untuk generasi, Tuhan pasti cukupkan segala sesuatu. Tuhan pasti adakan yang gak ada. Pasti. Saya kasih contoh beberapa. Kita perintisan yang di kayu aro ini, David udah ke sana kemarin. Kita gak punya uang. Saya ngomong, ini ada Debbie. Saya bilang di gereja kita gak punya uangnya. Tapi kita punya Tuhannya kan gitu kan. Berangkat ke sana. Terus saya 2 bulan sekali turun ke sana. Awal-awal 1 bulan sekali. Ketemulah dengan seorang anak muda. Waktu itu dia belum menikah, Ko David. Welly itu belum nikah waktu kami awal-awal merintis. Menurut Ko David, percaya nggak orang seperti itu bisa dipakai Tuhan? Kalau dari matanya kita, nggak bisa. Tapi karena Tuhan, anak itu sekarang sudah membaptis 30-an orang lebih di sana. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Punya hati. Kita ini nggak cuma mau senang-senang aja nih hidup ini. Tapi kita punya hati dan kesukaan kita waktu kita melayani Tuhan. Wah, tadi malam saya masih ribut sama dia. Kayaknya David denger tuh ya. Wah, saya udah sampai marah. Karena ada orang minta menikah buru-buru. Saya bilang nggak bisa. Kita harus ikuti aturan. Supaya jangan sampai nanti begitu nikah bercerai. Nggak bisa saya bilang. Ya om. Tadi pagi kami doa. Dia masih ngobrol dan saya sampaikan apa yang harus dilakukan. Nah jadi kita itu identitasnya berubah. Ya, jadi anak-anak Allah. Kita prioritasnya Tuhan. Percayalah teman-teman. Apapun yang kau lakukan. Dalam persaingan apapun yang terjadi dalam hidupmu di muka bumi ini, kamu itu prioritas Tuhan. Amin. Tapi harus percaya dulu, kalau nggak percaya ya nggak bisa, ya. Dan yang ketiga tadi difasilitasi. Ya, mau jadi hamba Tuhan kan? STT itu mau untuk apa itu? Belajar aja ya. Ya, tapi nanti Tuhan panggil jadi hambanya, ya. Next lagi supaya kita. Yang kedua punya kuasa. Kata kuasa di ayat itu adalah kata dunamis. Yang artinya kekuatan yang tak terbendungkan. Ya, berasal dari kata apa? Dinamit, dunamos. Dan artinya adalah kekuatan yang tak terbendungkan. Gak bisa dihentikan. Ya, saya kalau bersaksi gini ya teman-teman. Banyak kesaksian yang lain, tapi saya mau pakai kesaksian pribadi saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya dari kota kecil. Tapi sampai hari ini merintis gereja. Dulu saya cuma dengar Pak Roni Daud ini cuma di album kaset masih zamannya itu. Kalian belum lahir kayaknya ya. Masih ketemu kaset gak kalian? Masih ya? Masih juga ya? Kaset.
terus ketemu CD. Dulu zaman itu Kak Roni itu tahun 90-an, 95 muncul album Kota Pujian. Ya, nyanyian pulau-pulau. Waduh, saya di kampung sana dengerin lagu itu kayaknya tertantang. Tapi hari ini saya duduk semeja dengan beliau nih. Dulu kayaknya nggak mungkin kita ketemu dengan Pak Timotius Arifin. Tapi hari ini saya telepon dia angkat telepon saya. Video call juga dia angkat. Saudara, saya mau bilang gini. Kalau engkau mengerti prinsip ini, engkau akan duduk bersama dengan raja-raja. Amin. Saya pergi kemana-mana. Kemarin saya khotbah pakai baju polisi ya. Saya ini dikenal para jenderal. Oh, jadi sombong ya, jadi sombong. Enggak. Saya dikasih baju sama jenderal bintang 3. Pak Togap pakai baju ini katanya. Wah, untuk kemana-mana bawa pergi. Waduh, saya bangga. Ya, saya ada fotonya tapi saya nggak tampilkan di sini. Foto dengan para jenderal-jenderal, mereka pakai pakaian seragam. Saya juga dikasih seragam polisi saya. Gitu. Cuman saya nggak ada pangkatnya aja. Kalau pakai pangkat mereka takut nanti saya mungkin menyalahgunakan gitu ya. Tapi teman-teman gini, kalau engkau percaya ini dunamis katanya, ya. Kita ini diberi kuasa untuk berdiri, duduk bersama raja-raja. Amin. Saya ke Palu. Dalam tahun ini aja saya udah 2 kali ke Palu. Rencana nanti Juli akan ke Palu lagi. Yang nyambut kita ini siapa? Protokoler di bandara kita udah disambut. Dan yang nyambut kita itu Dansat Brimob di sana. Kenapa? Karena punya hati. Kebetulan Dansat Brimob di sana komandannya itu untuk provinsi Sulawesi Tengah itu dulu saya yang memuridkan dia. Membawa dia datang kepada Tuhan. Sekarang dia kalau mau datang, Pak Pendeta datang segera. Dan kami banyak melakukan hal-hal camp-camp seperti ini juga sekarang untuk kesatuan Brimob di sana. Di hadapan raja-raja engkau akan berdiri. Katakan amin. Ya, tapi punya hati dulu. Ya, sebab Tuhan kasih kita kuasa, dunamos. Ketemu dengan gubernur, ketemu dengan bupati, ketemu dengan siapa lagi? Ketua BPK. Wah, ini ketua BPK ini keren nih. Orang Kristen, tahu BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang namanya BPK ini, Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur pun takut sama dia. Gitu kan? Karena dia yang audit semua. Betul ya? Kok ketawa-ketawa sendiri dari tadi? Ya. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Kebetulan dia pendeta juga, teman-teman. Jadi, ayo kita ini dalam hidupmu ini ada kuasa. Ayo tangkap ini dan jangan diam, gak bisa diam lagi. Kita cari jiwa untuk gereja di mana engkau ada. Khususnya kalau teman-teman yang ada di JRC ini, ayo cari jiwa, bawa anak muda lebih banyak lagi. Percaya, itu kalau di Kuningan itu aja banyak tempat-tempat clubbing kan kalau malam. Pernah tahu nggak kalian? Nggak ya, kayaknya kalian tempat-tempat yang baik-baiknya aja. Paling-paling kalian tahu Mall Ambasador gitu kan ya. ITC gitu ya, ITC Kuningan gitu ya. Beli game, beli apa. Teman-teman daerah situ tuh banyak sekali narkoba-narkoba tuh. Ya, mulai dari kelas yang receh sampai yang kelas mahalnya. Pernah nggak lihat matanya, buka matanya untuk ngelihat itu? Katakan pernah gitu ya. Cuma belum sadar aja nih gitu ya. Ya kan? Daerah Kuningan itu daerah mengerikan. Gereja ditempatkan di situ harus jadi berkat. Amin. Ya, kalau kalian ada di sana hari ini jadi berkatlah. Kami di KGC Jakarta banyak lakukan hal. Memang fokus kami di KGC Jakarta merintis gereja-gereja baru. Ya, Debbie. Jadi di bawah KGC Jakarta sekarang ada 9 gereja yang baru kita buka dalam 6 tahun terakhir. Berapa tahun? 6 tahun kita rintis 9 gereja baru. Karena itu fokus kita. Satu lagi janji kami sama Pak Arifin. Tahun depan paling mengakhiri tahun ini harus tambah 1 lagi. Nah, kemarin ada pikiran saya untuk yang tadi yang di Cengkareng saya bilang. Ayo punya hati. Dunamos katanya. Exousia. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapa? Ya teman-teman ini semua, bukan yang lain. Faktanya tadi kita udah lihat. Bahwa gereja gak menjadi jawaban. Orang-orang muda lari dari gereja. Orang-orang muda pacaran di gereja. Sama-sama pelayanan di mimbar lagi. Yang satu WL, yang satu singers. Jatuh lagi dalam dosa seksual. Tapi kita berdoa supaya di kelompok kita, kalau kata Pak Arifin, itu gak terjadi. Amin. Nah, jangan mencuri dari Tuhan. Klik lagi. Sudah selesai. Ya, jadi punya kekuatan.
Jadi kita anak-anak Allah mempunyai kekuatan dari Allah, sehingga dengan kekuatan itu tidak akan ada kekuatan lain yang dapat menghalangi pemimpin-pemimpin muda melakukan perkara besar bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga terakhir. Ya, masih belum ya, saya harus jelaskan ini. Kepanjangan kayaknya nih ya. Punya kuasa, saya sedikit aja. Untuk mempunyai kekuatan maka kita harus makan makanan rohani. Makanya jangan, ada komsel nggak kita, Ko David? Iya, harus rajin komsel ya. Baca firman tiap hari. Amin. Bangun pagi-pagi. Amin. Kayaknya berat nih Om gitu ya. Dia bangun jam berapa kalau pagi? Berdoanya jam 5 ya, tiap pagi ya. Puji Tuhan, udah punya contoh kalian ya. Haleluya gitu ya. Jam berapa? Bangun? Jam 5 juga ya. Tiap pagi. Hampir tiap pagi. Kasih tepuk tangan dulu loh. Dari wajahnya sih gak meyakinkan gitu ya. Tapi saya percaya apa yang dia katakan. Amin. Oh, alarm 4.45. Jam 5 bangun. Ngapain setelah itu? Matiin. Tunggu. Setelah itu berdoa ya. Berdoa, iya dong. Luar biasa. Gimana? Pagi bangun jam berapa? Hah? Jam 7 ya? Oh luar biasa. Ampuni dia Tuhan ya. Ayo bangun pagi-pagi lah. Orang bangun pagi itu sehat. Ya. Ternyata metabolisme tubuh kita itu bagus kalau bangun pagi. Ternyata yang paling bagus tuh 4:30, jam 4. Bangun jam berapa? Jam 9. Kasih tepuk tangan ya. Untuk kemuliaannya bukan. Ayolah bangun pagi lah ya. Nggak usah, jangan nggak bangun pagi-pagi. Ya. Nanti kalian akan tahu setelah kalian mungkin usia beranjak, bertambah. Ko David kan bangun pagi juga 5:30, jam 5 ya Fit ya. Masa sih Fit? Jam 6 ya, paling nggak jam 6 lah. Tapi kalau bisa lebih pagi nggak apa-apa, boleh, bagus ya. Jadi makan makanan rohani, komsel, berkomunitas sama-sama, pagi-pagi baca firman, makan makanan rohani. Kemudian itu latihan rohani. Latihan rohani itu apa? Setelah makan firman, ya lakukan firman, itu latihan rohani. Klik lagi. Ya, saya mau cepat ya. Bagaimana prosesnya? Dibersihkan. Mazmur 51 ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kata bersihkan di sini sama halnya dengan ketika orang Israel mencuci baju di batu yang cekung. Ya, ini panjang ceritanya kalau mau diceritakan. Jadi orang Israel itu mencuci batu di batu kali yang cekung. Untuk dipukul, dibentuk di sana, dibersihkan. Jadi kalau nggak cekung dia nggak kuat pukulannya, kira-kira gitu. Ya, hal itu dilakukan supaya kotoran pada baju itu keluar. Mazmur 24 juga berkata, orang yang pantas naik ke gunung Tuhan hanya orang yang sudah dibersihkan sehingga pantas. Tapi Yohanes pasal 15 bilang gini, kamu sudah bersih. Amin. Ya, kamu sudah bersih. Ya, klik lagi. Habis? Ya, klik lagi. Nah, bagaimana prosesnya? Ditugaskan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa katanya? Tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Klik lagi. Nah, Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gemilang oleh tangannya. Masih ada lagi nggak? Iya, jadi teman-teman ayo punya hati ya. Beresin hidup kita, jangan cuman sibuk-sibuk di gereja. Ya, jangan cuma sibuk-sibuk di gereja, tapi biarkan ayo kenali kebutuhan dari generasi yang Tuhan percayakan hari ini. Miliki hati untuk generasi muda ya. Saya punya anak teman-teman ya. Ada 2 anak saya masih kecil-kecil. Yang satu 6 tahun. Yang satu baru 1 tahun lebih. Sebetulnya saya mau tinggalkan mereka pun saya sedih gitu. Kadang-kadang saya pergi 1 minggu lebih. 10 hari ke pedalaman. Ke daerah-daerah pergi. Tapi saya tahu ini tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya bersyukur saya menikah dengan wanita yang tepat. Nah, ini juga penting ya. Tadi kan kita belajar
pacaran, perilaku-perilaku seks yang kita dapatkan. Saya menikah dengan wanita yang tepat, yang tahu gini, kalau saya pergi, dia tahu urus keluarga, dia tahu mendoakan saya juga. Nah jadi teman-teman, ayo hari ini saya nggak panjang-panjangin lagi karena waktunya udah habis ya. Jadi kita berdoa supaya punyai hati ya. Survei yang dibuat itu benar adanya. Bahwa gereja hari-hari ini belum menjadi jawaban. Kita berdoa supaya JRC jadi jawaban untuk generasi ini. Amin. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Yuk, kita berdoa. Bapa, hamba melepaskan pengurapan, roh keberanian, eksosia, dunamos atas setiap anak-anak muda ini Tuhan. Beri hatimu atas mereka Tuhan. Beri matamu untuk mereka bisa melihat ada banyak orang-orang muda yang membutuhkan pertolongan dari hidup mereka. Waktu mereka melangkah untuk jiwa-jiwa. Waktu mereka berbicara, ada banyak orang-orang muda yang disembuhkan hidupnya. Hari ini aku percaya kemuliaan Tuhan turun atas semua anak-anak muda ini Tuhan. Biar kiranya mulai dari Ko David sebagai pemimpin mereka, bahkan sampai setiap orang yang ada di tempat ini mengalami Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.